Dari semua charger dan power bank yang dikirim Anker ke kami kali ini ya, ada 3 produk yang langsung bikin kaget. Pertama, Anker Prime 250 watt desktop charger. Ini charger meja 6 port dengan power 250 watt dan layar besar 2,26 inci plus bisa dikontrol lewat aplikasi. Ini power station kecil dalam bentuk charger. Lalu ada Anker Display Charger 140 watt. Charger multiport pertama di Indonesia yang punya smart display untuk mantau watt, suhu, dan status charging tiap portnya. Kemudian ada Anker Prime Power Bank 20.000 mAh 200 watt. Kalian nggak salah dengar, power bank ini punya total output sampai 200 watt. Bisa dibilang ini adalah produk power bank terbaiknya Anker untuk tahun 2025. Wah, gila ya bang, canggih begitu harganya pasti wow dong. Yes, ketiga produk ini memang produk kelas atasnya Anker. Tapi selain 3 produk ini ada juga charger kecil, power bank MagSafe, sampai model super compact yang desainnya benar-benar dibuat untuk mobilitas. Dan tentunya harganya lebih terjangkau juga. Nah, di video ini kita akan bahas 10 produk Anker tahun 2025 dan kita akan cari tahu bareng produk Anker mana yang paling cocok untuk kalian. Oke, langsung aja kita mulai ya. Untuk urutan pembahasan, kita akan bahas dari harga produk paling tinggi ke rendah. Kita mulai dari yang pertama, Anker Prime 250 watt desktop charging station A2345. Nah, harganya ada di 2,4 jutaan. Ini adalah charger station kelas premium dengan 6 port. Terdiri dari 4 USB-C dan 2 USB-A. Total dayanya bisa mencapai 250 watt. Protokol chargingnya adalah PD, jadi selama smartphone atau laptop kita mendukung protokol PD, maka fast chargingnya bisa jalan. Ada layar LCD 2,26 inci yang bisa nunjukin watt per port, distribusi daya, status charging, dan terkoneksi ke aplikasi Anker. Yang menariknya lagi, charging station ini juga punya dukungan software, bisa untuk iOS dan Android. Nama app-nya adalah Anker. Dengan app ini kita bisa mengatur mode charging, memantau proses charging, memantau suhu, melihat statistik penggunaan, bahkan bisa untuk update firmware juga. Oke, kita iseng ya ngetes ya. Angka yang ditampilkan di sini sudah mendekati dengan pengukuran dari alat lain atau tidak. Kami coba bandingkan dengan PowerZ dan juga power meter yang bisa kita pakai ya. Bisa kami bilang angka yang ditampilkan di layar ini mirip banget. Nggak bisa dibilang sama persis, namanya juga beda alat, wajar beda hasil, tapi selisihnya masih dalam batas wajar. Nah, informasi distribusi daya ada pada box atau di bagian bawah chargernya. Sebelum kalian beli, pastikan sesuaikan dulu dengan perangkat yang kalian punya ya. Produk ini akan cocok untuk pengguna MacBook Pro 16 inci. Cocok banget dipakai nih ya. Untuk laptop Windows selama dukung USB-C dengan protokol PD ini bisa dipakai. Lalu siapapun yang butuh multi device charging juga akan cocok. Biasanya content creator yang kemungkinan besar punya banyak perangkat ya. Siapapun yang butuh setup meja lebih rapi ini juga akan cocok. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah harganya memang premium. Jadi memang mungkin bukan untuk semua orang. Menurut kami sih 250 watt bukan jadi kelebihan utamanya. Tapi layarnya, jumlah port sampai ada 6. Lalu fitur monitoring dan software smartphone untuk iOS dan Androidnya. Itu yang merupakan kelebihannya. Perlu diingat pengembangan software itu mahal kan. Charging station ini memang berat dan memang ditujukan untuk stasioner. Diam di atas meja. Apakah cocok dibuat traveling? Itu tergantung kalian sih. Kalau saya yang suka traveling ke luar negeri dan sekali trip bisa lama, ukuran dan bobot segini masih worth it untuk saya bawa-bawa jadi power station di kamar hotel. Perlu diingat, meskipun laptop Windows kita punya USB-C, bukan jaminan laptop tersebut pasti cocok ya dengan charger ini ya. Misalnya ada laptop gaming yang dayanya lebih dari 200 watt, itu kurang cocok karena kalau pakai ini akan slow charging dan bisa berpengaruh ke performa laptop juga. Jadi perlu diperhatikan juga kompatibilitasnya. Syaratnya harus protokol PD dengan daya maksimum di 140 watt. Ini udah lebih tinggi ya, bukan 100 watt, 140 watt. Nah, dalam paket penjualannya tidak termasuk kabel ya. Dan untuk daya 140 watt itu butuh kabel Type-C khusus. Umumnya yang ada di pasaran itu mentok di kisaran 100 watt. Jadi pastikan bahwa kabel yang kalian miliki dan kalian pakai sudah sesuai. Kelebihannya jelas ya, dayanya sangat besar, bisa charging sampai 6 perangkat sekaligus, punya smart power distribution, ada layar besar yang informatif dan akurat, koneksi ke aplikasinya ada, build quality-nya ini premium ya. Jadi ya mungkin kalau saya sih, ini pilihan saya sih kalau buat traveling, asik nih kayaknya ya. Jadi kalau udah mangkal suatu tempat 1 minggu liputan gitu ya, begitu pulang malam udah kabel-kabel tinggal colok gitu, gampang dan nggak usah mikirin ada berapa colokan di dalam hotel. Satu aja cukup, kasih konverter, colok yang satu ini beres. Kemudian kita beralih yang kedua ya, Anker Prime Power Bank 20.000 mAh
200 watt. Ini harganya di 1,9 jutaan. Ini adalah power bank dengan total output 200 watt dan punya layar digital interaktif. Ini cocok untuk pengguna dua laptop atau laptop plus tablet. Cocok untuk traveler, cocok untuk tech enthusiast karena fitur-fitur monitoring di layar ini biasanya tech enthusiast yang suka ya. Pengguna awam sih taunya ngecas cepat aja udah bagus gitu ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah harganya termasuk premium untuk sebuah power bank. Dia tidak punya kabel built-in di sini ya dan tidak ada fitur MagSafe serta ya tentunya dia agak berat dan tebal. Untuk kelebihannya jelas, daya maksimumnya 200 watt. Belum banyak power bank yang bisa sekencang ini. Lalu dia punya dua port Type-C yang masing-masing bisa 100 watt ya. Bukan totalnya 100 watt, tapi masing-masing bisa menyuplai 100 watt. Lalu dia punya layar LED interaktif, isi ulangnya jadi super cepat. Lalu meskipun agak berat dan tebal, tapi dari segi ukuran ini tergolong compact di tangan ya. Apalagi mengingat ini 20.000 mAh dan bisa ngecas 200 watt. Kita beralih ke yang nomor 3, Anker Display Power Bank 25.000 mAh 165 watt. Harganya di 1.098.000. Ini adalah power bank lengkap yang serbaguna. Dia punya dua kabel Type-C, satu kabel retractable dan satu lagi kabel model menggantung seperti ini. Sebetulnya bisa untuk digantung di tas, tapi kami nggak menyarankan ya karena bobotnya lumayan berat. Ntar tasnya miring-miring. Nah, ada layar 1,3 inci yang menampilkan persentase baterai, estimasi durasi charging serta watt untuk input dan outputnya. Ini cocok buat traveler, creator outdoor, pengguna MacBook Air dan iPhone yang udah pakai Type-C, pengguna 3-4 device sekaligus ya, dan ya siapapun yang punya device banyak lah pokoknya. Nah, hal yang perlu diperhatikan ya tentunya satu, bobotnya nggak ringan yang satu ini. Lalu kabel retractable, kalau amit-amit rusak ini nggak bisa diganti. Tapi Anker mengklaim bahwa ini sudah diuji 20.000 tekukan. Kemudian ini belum punya MagSafe ya, dan sisi kelebihannya retractable kabelnya ya tadi udah diklaim kuat dan diuji untuk 20.000 tekukan. Output totalnya 165 watt. Distribusi daya dapat dilihat di box atau di bagian bawah power bank ya. Nah, dia bisa ngecas 4 device pakai 2 kabel bawaan dan 2 port tambahan. Inputnya juga cepat, bisa nyampe 100 watt. Ya, jadi penting ini kan, dia besar ukurannya. Jadi harusnya dia sendiri harus bisa di-charge dengan cepat. Lalu dia punya Active Shield. Ini adalah sistem proteksi suhu dan arus berbasis sensor plus microcontroller yang dirancang spesial oleh Anker supaya proses chargingnya jadi aman. Berikutnya ada Anker Gun Prime 100 watt. Harganya di 1.049.000. Charger 3 port terdiri dari 2 USB-C dan 1 USB-A dengan total output hingga 100 watt. Ini cocok untuk pengguna laptop plus HP, traveler multi-device, gamer handheld yang pakai ROG Ally, Legion Go mungkin ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan harganya premium. Lalu dia nggak punya layar monitoring dan ini belinya nggak termasuk kabel tentunya ya. Nah, untuk kelebihannya ini compact banget untuk kelas charger 100 watt. Dia punya Active Shield 2.0, dia punya foldable plug, distribusi daya cerdas juga ada di sini. Nah, fitur yang tergolong premium adalah charging beberapa perangkat tanpa proses restart. Nah, pasti pernah ngerasain kan, lagi ngecas satu alat, ngecas yang lainnya lagi dengan charger yang sama, nanti alat yang satu tuh nge-restart dulu. Nah, ini nggak ada proses seperti itu ya. Jadi dengan segala kelebihannya dan kemulusan pakainya, nggak heran ya kalau namanya Prime. Lanjut, yang kelima ada Anker Mag Go 10.000 mAh wireless. Ini pakai Qi2 dan bisa 15 watt ya. Harganya di Rp998.000. Ini adalah power bank MagSafe modern dengan Qi2 15 watt dan port 30 watt USB-C. Ini cocok untuk pengguna iPhone misalnya dari 12 sampai ke 17 ya, traveler atau siapapun yang mau wireless charge cepat ya. Hal yang perlu diperhatikan, charger wireless terasa lebih panas dan tidak secepat kalau kita pakai kabel tentunya. Kurang cocok untuk kondisi yang buru-buru. Lebih pas untuk ditinggal tidur atau mau biar cepat aja gitu, nempel langsung ngecas gitu ya. Lalu case yang dipakai akan sangat mempengaruhi efisiensi charging wireless tentunya. Charger wireless seperti ini paling efektif kalau smartphone-nya nggak pakai casing ya. Lalu nggak ada display di sini. Lalu kalau dipasang di HP ya tentunya totalnya dia dan HP itu jadi lebih berat ya. Dari sisi kelebihannya dia udah support Qi2 ya, charging wireless Qi2 15 watt. Lalu magnetnya ini kuat. Bodinya udah lumayan slim. Dia punya fitur Active Shield juga. Lalu dia support PDPPS. Teoritis ini lebih aman dan lebih efisien. Dan oh ya, PDPPS berarti dia kompatibel dengan Samsung yang kadang-kadang suka agak kurang kompatibel dengan charger-charger third party itu. Kemudian berikutnya lagi ada Anker Display Charger 140 watt. Harganya Rp990.000. Menurut Anker ini adalah charger yang punya smart display pertama di Indonesia. Ini adalah charger multi-port 4 USB dengan layar yang bisa menampilkan watt secara real time, suhu, dan status charging. Ini cocok untuk pengguna MacBook Air atau MacBook Pro ya, pengguna Android
kelas flagship ya, atau traveler yang banyak bawa device lah ya, mau laptop, kamera, HP, tablet, smartwatch ya. Lalu orang-orang yang di meja kerjanya butuh charging banyak device sekaligus. Hal yang perlu diperhatikan, ini layarnya kecil ya, tapi dari kelebihannya outputnya sudah sampai 140 watt ya. Tampilan suhu dan watt per port itu ada. Lalu dia punya teknologi Active Shield 2.0, pakai teknologi GaN, jadi ukurannya kecil padahal powernya besar. Lalu dia udah pakai foldable plug, jadi kalau disimpan nggak nyangkut-nyangkut kemana-mana gitu ya. Kemudian berikutnya ada Anker Nano Powerbank 10.000 mAh 45 watt, harganya 799.000. Ini adalah powerbank mini dengan kabel retractable sampai 70 cm dan output hingga 45 watt. Nah, ini cocok untuk pengguna iPhone atau Android yang bisa fast charging, cocok untuk traveler dan bisa juga sebetulnya untuk pengguna laptop yang thin and light yang biasanya itu bisa pakai charger 45 sampai 65 watt. Karena saya udah pernah coba. Ya, kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan dulu deh. Pertama, ya ini ya amit-amit ya kalau kabelnya rusak, kabel bawaannya ini nggak bisa diganti ya. Nah, kemudian meskipun compact tapi dimensi ini bukan model yang tipis gitu ya. Pastikan dulu tas kalian cocok atau tidak dengan dimensi powerbank yang satu ini. Dan si kelebihannya, ini ukurannya kecil ya. Lalu kabel tariknya ini praktis banget. Nggak mungkin terjadi yang namanya lupa bawa kabel ya. Lalu dia punya layar yang informatif. Dan ini 45 watt fast charge. Ada Active Shield, bisa charge 3 device sekaligus. Kalau buat saya sih pribadi, karena udah pernah pakai yang satu ini, yang paling enak adalah dia bisa ngecas laptop. Jadi ya laptop thin and light saya waktu itu udah mau habis baterainya. Waduh, saya butuh ekstra deh 20-30% lagi. Udah colok aja yang satu ini. Ngisi loh, bisa ngisi dan laptopnya jalan untuk live streaming beres, lancar. Lanjut lagi, ada Anker Nano Charger 70 watt. Ini harganya di 499.000. Ini adalah charger 70 watt super kecil dan compact. Yang unik bagian colokannya bisa ditekuk juga nih seperti ini ya. Ukurannya diklaim 54% lebih kecil dari charger MacBook yang 67 watt. Dia dilengkapi dengan 2 port USB-C dan 1 USB-A. Ini cocok buat pengguna laptop lah ya sebetulnya ya. MacBook Air cocok, untuk laptop Windows yang butuh kisaran 45 sampai 65 watt juga cocok. Pengguna handheld gaming juga cocok ya. Sejauh handheldnya memang chargingnya di kisaran 45 sampai 65 watt. Dan tentunya cocok untuk siapapun yang butuh charger, terutama kalau mau dibawa dalam tas yang kecil. Ya jadi jelas cocok untuk traveler ya. Hal yang perlu diperhatikan adalah paket penjualannya tidak mengikut sertakan kabel. Jadi kabel dijual terpisah. Sisi kelebihannya outputnya bisa 70 watt, bisa ngecas 3 device sekaligus. Dia punya smart power distribution. Dan untuk level sebuah charger 70 watt, bodinya ini udah compact banget. Dikombo dengan foldable plug, ini membuatnya jadi lebih ringkas lagi buat dibawa-bawa. Kalau buat saya sih, ini akan cocok sekali buat dibawa traveler masuk dalam pesawat. Apalagi kalau kalian traveling yang jauh-jauh. Karena kalau traveling jauh, biasanya di pesawat itu ada colokan ya. Ada colokan listrik. Kalian bisa pakai ini, karena kalau di pesawat sekarang udah nggak boleh pakai power bank di dalam pesawatnya ya. Jadi kalian bisa pakai charger ini untuk ngecharge. Dan bentuknya itu sangat memudahkan sekali kalau kita mau ngecas di pesawat. Berikutnya lagi ada Anker Zolo Powerbank 20.000 mAh. Ini harganya 499.000. Ini adalah powerbank 20.000 mAh kelas mid-range dari Anker dengan kabel USB-C bawaan. Ada 3 output. Desainnya ramping dan sertifikasi CCC-nya atau China Compulsory Certification sudah ada. Ini salah satu standar keamanan paling ketat di industri elektronik ya. Ini cocok untuk orang yang tidak mau ribet bawa kabel-kabel terpisah. Lalu untuk traveler, terutama yang mau traveling di dalam China, karena di sana akan dicek punya sertifikasi CCC atau tidak. Kalau nggak punya, ya goodbye itu powerbanknya. Ya goodbye, disita powerbanknya karena nggak boleh kalau nggak ada CCC-nya. Yang ini udah punya. Hal yang perlu diperhatikan, outputnya itu 22,5 watt, jadi belum bisa dibilang kencang. Tapi ingat harga dan kapasitasnya ini masih wajar-wajar aja sih. Lalu kabel bawaannya itu kaku dan kurang mudah ditekuk, jadi ada rasa kurang fleksibel dan agak takut rusak kabelnya kalau lagi dipakai sebetulnya. Lalu untuk bodi ya, tentunya ya tergolong besar karena kapasitasnya yang 20.000 mAh tadi. Tapi kelebihannya, ini harganya terjangkau ya. Lalu ada kabel bawaannya juga yang nempel ya. Kapasitasnya udah langsung besar, bisa ngecas 3 perangkat sekaligus. Punya fitur pass-through charging juga. Jadi powerbank itu bisa di-charge sambil powerbanknya sendiri nge-charge ke device-device kalian. Ini biasanya jadi masalah kan ya kalau lagi traveling. Aduh, ngecas powerbank dulu atau ngecas device yang lain dulu. Nggak, ini bisa barengan nge-charge-nya. Kemudian dia punya sertifikasi
CCC yang tadi udah dibahas. Kemudian nomor 10 ada Anker Zolo Ice Cool Charger 30 watt. Harganya murah, Rp178.000. Ini adalah charger kecil untuk smartphone dengan teknologi Ice Cool di sini ya. Dia menjaga suhu tetap dingin. Di official store ada opsi charger only atau ada juga yang charger sepaket dengan kabelnya. Nah, ini cocok untuk pengguna iPhone mulai dari 15 series ke atas. Lalu pengguna Android, terserah lah mau yang mana aja. Asal udah Type-C aja ya. Lalu cocok untuk yang butuh charger yang kecil banget. Hal yang perlu diperhatikan, pertama dia hanya single port, kemudian wattnya ini rendah ya. Kelebihannya ini ukurannya super mini dan suhunya ini nggak panas sama sekali, jadi adem aja gitu ya, aman terus. Ya, semua produk Anker yang kita bahas tadi sudah tersedia di official store Anker Indonesia. Tokopedia ada, Shopee ada, TikTok Shop juga ada. Semua produk ini garansinya bukan 12 bulan tapi 18 bulan. Nah, untuk yang minat, link lengkap itu ada di dalam deskripsi. Hari ini siapa sih yang nggak tahu brand Anker ya? Kami sendiri juga udah lama pakai produk Anker dan memang sangat-sangat bisa diandalkan. Charger saya sendiri salah satu pakai Anker juga, dan di antara beberapa charger yang sudah mati, Ankernya nggak mati-mati sih ya. Nah, kalau menurut kalian sendiri, dari 10 produk yang tadi itu, mana yang paling menarik? Udah ketemu yang mana yang paling cocok? Nah, atau kalian punya pengalaman dengan produk Anker mungkin ya? Langsung aja tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Oke? Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.